Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Puji Tuhan kalau semuanya sehat-sehat. Kakak Elis juga sehat tentunya. Oke adik-adik, semuanya harus tetap semangat. Walaupun kita ibadahnya masih melalui ibadah online ya. Oke, semuanya tenangkan hati dan pikiran, kita akan masuk dalam ibadah. Oke, untuk itu adik-adik kita semuanya, ayo kita berdiri. Ayo berdiri. Dan kita sama-sama menyanyikan lagu Mari Spellkan PA. Jadi masih tetap berdiri ya. Sekali lagi kita puji Tuhan dengan lagu Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Cucu cucu. Oke, kita ulang 2 kali. Siap. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita ulang sekali lagi. Siap. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Cucu cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa, tidak boleh ada yang jalan-jalan ya. Nah, sekarang semuanya lipat tangannya. Ayo, semua lipat tangan. Tutup mata. Jangan lupa ikuti apa yang Kakak Lida bilang ya. Nah, kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih atas penyertaan Tuhan atas pernyataan Tuhan sampai hari ini. sampai hari ini. Tuhan
Yesus Tuhan Yesus berkati kami, berkati kami, berkati kakak Layan, berkati kakak Layan, karena kami akan memulai ibadah kami. memulai ibadah kami. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati berkati kami, sehingga sehingga firman yang akan kami dengar firman yang akan kami dengar boleh boleh kami lakukan kami lakukan dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada Bapa di surga. Bapa di sorga. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hagai 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Hagai 1, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian firman Tuhan, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Dan kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya duduk yang tenang ya. Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Adik-adik yang di rumah, apa kabar semua? Yang pasti adik-adik semua sehat-sehat ya. Untuk adik-adik yang di rumah, jangan lupa harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa harus rajin mencuci tangan. Dan kemudian pada saat berpergian, jangan lupa memakai masker. Oke, nah adik-adik, cerita kita minggu ini berjudul Utama Bagi Tuhan. Dan cerita kita saat ini diawali dengan kisah percakapan antara Nabi Hagai dan orang Yehuda. Sesuai teks Alkitab kita, Nabi Hagai ini mengingatkan kembali kepada orang Yehuda untuk meneruskan pembangunan bait Allah. Nah adik-adik, dalam percakapan ini Nabi Hagai mengeluhkan orang-orang Yehuda yang mengabaikan pembangunan bait Allah. Nabi Hagai bertanya kepada orang Yehuda itu, mengapa bait Allah ini belum juga selesai? Orang Yehuda itu mengatakan kalau keadaan mereka saat ini sedang sulit, hidup mereka itu susah, makan saja pas-pasan, dan mereka berpikir kalau Tuhan Allah lah penyebab kesusahan mereka, karena Tuhan Allah telah mengabaikan mereka. Adik-adik, Nabi Hagai mengatakan
kalau pemikiran mereka tentang Tuhan Allah itu salah. Karena itu Nabi Hagai mengatakan bahwa apa yang selama ini mereka pikirkan itu justru merekalah yang telah mengabaikan Allah. Karena mereka telah berjanji mereka telah berjanji akan membangun kembali bait Allah setelah kembali dari pembuangan. Dan mereka juga berjanji untuk hidup benar dan tekun dalam beribadah. Nabi Hagai selalu mengajak orang Yehuda untuk kembali kepada Tuhan, karena Allah itu sumber berkat dan karunia. Apa yang kalian minta padanya pasti disediakan olehnya. Karena itu utamakan dulu Tuhan, maka segala kekhawatiran kalian akan diubahnya. Tuhanlah yang empunya bumi dan segalanya. Mengapa kalian masih ragu? Akhirnya orang-orang Yehuda itu pun mengerti dan berjanji akan membangun kembali bait Allah itu. Nah, adik-adik, mungkin ada yang bertanya, apa ya mengutamakan Allah itu? Nah, kalau dari percakapan tadi itu, orang Yehuda berjanji akan membangun kembali bait Allah setelah mereka kembali dari pembuangan. Padahal nyatanya mereka lebih memilih membangun rumah mereka sendiri. Itu artinya di sini mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka dibanding Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik di rumah juga sehari-hari, ada contohnya mengutamakan Tuhan itu seperti apa. Contoh, seperti hari ini. Hari Minggu. Hari Minggu itu kita selalu mengadakan ibadah online, ibadah sekolah minggu online. Mungkin sebelum ibadah ada adik-adik yang sudah sibuk dengan bermain game. Mungkin ada juga adik-adik yang sudah sibuk bermain dengan teman-temannya yang lain. Atau mungkin ada juga adik-adik yang diajak orang tuanya untuk berjalan-jalan di hari Minggu. Nah, ketika itu adik-adik harus memilih apakah adik-adik harus mengutamakan Tuhan atau mengutamakan kepentingan adik-adik sendiri. Mungkin adik-adik ada yang berpikir, saya ibadah dulu sebentar, selesai ibadah baru saya bermain game lagi. Atau ada juga yang bilang, teman-teman saya ibadah dulu, nanti sebentar kita main-main lagi. Atau kasih tahu mama papanya, saya ibadah online dulu, baru kita pergi berjalan-jalan. Nah, kalau adik-adik seperti itu tandanya kalau adik-adik sudah mengutamakan Tuhan dibanding mengutamakan kepentingan adik-adik sendiri. Nah, untuk adik-adik yang di rumah yang saat ini sedang duduk yang manis, sedang duduk rapi, tidak ada yang jalan-jalan, lagi mendengarkan firman Tuhan, itu menandakan kalau adik-adik sudah mengutamakan Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang rajin mengikuti ibadah online setiap minggu, tetap semangat ya mengikuti ibadahnya. Jadi selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Harus rajin mengikuti ibadah setiap minggu. Karena apa? Karena Tuhan akan sayang dan mengasihi adik-adik yang lebih mengutamakan Tuhan. Nah, adik-adik, jadi cerita kita saat ini intinya mau mengajarkan kepada kita agar lebih mengenal sikap yang utama bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui bahwa diri kita harus selalu mengutamakan Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus selalu menunjukkan sikap-sikap kita yang lebih mengutamakan Tuhan. Contohnya, rajin ibadah, rajin berdoa, dan selalu memuji Tuhan. Yeay.
Oke, adik-adik, cerita kita cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa selalu rajin ikut sekolah minggu ya, meskipun masih secara online. Oke, sampai jumpa. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian, ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu boleh Engkau kumpulkan kembali, walaupun melalui online ya Bapa. Kami boleh masih beribadah ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau selalu menyertai dan Engkau selalu memberkati kami ya Bapa. Bapa, kami boleh mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati adik-adik yang senantiasa Engkau selalu memberkati akan kehidupan mereka, berkati akan orang tua mereka, dan senantiasa pula Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau juga senantiasa selalu memberkati kami kakak-kakak klien ya Bapa, dan senantiasa Engkau selalu curahkan kami kasih karunia-Mu, agar senantiasa kami kakak-kakak klien-Mu pula boleh menjadi apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah semuanya itu Tuhan Yesus ikut campur tangan di dalamnya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pula adik-adik telah memberikan sebagian kecil akan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa, terutama di dalam persekutuan kami ini ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau selalu lindungi ya Bapa, dan biarlah di masa Covid ini boleh cepat berlalu. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, karena kami juga senantiasa selalu Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan kami, sambut dan dengarkanlah ya Bapa. Lalu kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyempurnakan doa kami ini melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum itu kita sekali lagi puji Tuhan dengan lagu Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari. Masih ingat kan? Ayo semuanya kita berdiri. Nyanyinya dengan semangat ya.
Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru selamatku. Kita ulang sekali lagi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru selamatku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menerima berkat. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, selesai sudah ibadah kita hari ini. Dan jangan lupa minggu depan untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, sampai jumpa ya minggu depan. Dadah. Betapa kita tidak bersyukur
tidak